Aku akan mengambil ini. Kita memesan. Oh, ada yang mengetuk pintu. Mungkin itu paket. Mari kita buka. Siapa di sini? Oh, kurir, halo. Ini paketmu. Semoga harimu menyenangkan. Wah, ini sangat besar. Baiklah, mari kita buka. Ya, kita harus memindahkan ini di sini dulu. Aku harus membantu. Aku melakukannya dengan sangat mudah. Dan aku akan mengurus sampah ini. Itu perlu dibuang. Kita butuh papan. Putaran. Dan aku akan memukul paku ini. Aku akan melakukannya dengan profesional. Beberapa gerakan dan hanya itu. Pekerjaan selesai. Oh, apa yang terjadi dengan gaunku? Oh, bajuku yang indah. Aku suka jeruk. Warna favoritku adalah biru dan tentu saja aku akan mengecat dindingnya dengan warna biru. Itu pasti akan jadi sangat indah. Aku akan mengecat semuanya. Bagus kan? Aku akan melepas catnya. Oh, cantik. Tidak ada hijau di sini. Aku suka dinding dengan warna hijau. Aku suka yang lebih cerah dan juga keren. Nah, itu lebih baik. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Tentu saja aku suka warna pink. Tapi aku harus memperindah dinding ini sedikit. Beludru jauh lebih cantik. Aku akan menggaruknya sedikit. Ini akan membuatnya jadi lebih rapi dan juga nyaman. Oh, apa yang menetes pada mataku? Wah, warna orange yang indah. Asik banget. Girls, kita sudah siap. Saatnya untuk tidur. Oh, waduh, kerasnya. Kepalaku berputar. Oh, apa yang harus dilakukan? Oh, ngomong-ngomong, aku tahu jawabannya. Aku harus pemanasan sebelum beban fisik. Dan mengambil tongkat pemukul. Lalu, siapa yang bersamaku? Apa yang kamu punya? Bisakah kamu membantuku melempar bantal ke atas? Kenapa tidak? Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan mengambil bantal ini. Tangkap. Bagus. Terima kasih banyak, itulah yang aku butuhkan. Aku hanya ingin bantal ini. Ayo, satu lagi. Ada yang hilang? Ini dia, ambil ini. Mana dia? Aku menerima. Oh tidak, bukunya hancur. Itu nggak asik banget. Oh, apa ini? Ini buku pelajaran biologiku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku akan pura-pura tidak tahu. Sekarang aku akan lewat dengan tenang. Oh, apa ini? Apa kotaknya? Ini sangat menarik. Aku harus membukanya. Tapi pertama-tama aku akan meletakkannya di tempat tidur agar tidak ada yang melihat. Jelas ada sesuatu yang menarik di sana. Oh, cantiknya. Aku suka bola basket. Dan semua itu. Bagaimana lagi aku bisa mendekorasi tempat tidur yang nyaman? Oh, bendera itu. Wah, keren banget. Barbel, bagaimana aku tanpa mereka? Oh, aku punya ide. Aku akan menggantung ini dengan hati-hati, lalu meletakkan barbel favoritku di atasnya. Ya, aku memang hebat. Itu bagus juga. Dia mendekorasi dan aku ingin juga. Apa yang ada di kotak biruku? Aha, rak besar untuk buku. Aku akan meletakkan buku teks tentang seni, astronomi, dan bahasa Jepang di sini. Dan gantung bola lampu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membaca? Aku tidak suka membaca dalam gelap dan itu menyakitkan mata. Oh, itu dia, boneka favoritku. Oh, aku sangat mencintainya. Bantal adalah suatu keharusan dan akan ada peta geografis. Aku akan menempelkannya di sini. Oh, hebat. Sangat nyaman. Aku juga bisa tidur. Kita harus menghadirkan keindahan. Jadi, bagaimana dengan kotak merah jambu ini? Tentu saja dekorasinya tidak cukup. Aku akan membuat patung, jadi aku bisa bersenang-senang. Oh, aku kehabisan nafas. Apa yang dia lakukan di sana? Nah, akhirnya aku berhasil. Dan flamingo pink itu sangat indah. Lalu ada bantal pink. Itu pasti akan jadi sangat keren. Apalagi yang aku punya. Wah, lampu kupu-kupu. Aku suka semua keindahan ini. Aku juga akan meletakkan hati. Wah, sangat romantis. Sekarang sangat asik, lembut, dan nyaman. Wah, kamu hebat juga.
Apa yang ada di kotak hijau ini? Let's go! Wah, aku akan memasang semua pernak-pernikku. Kerangka ini cocok untuk hiasan. Bagus, aku akan memasangnya di sini. Lalu, aku akan menambahkan tambahan di sini. Lampu lava, boleh juga. Bantal hijau tua menambah gaya pada tempat tidurku. Itu sangat cantik. Aku ingin makan sesuatu. Aku tahu, aku mau pesan McDonald's. Aku akan membeli segala macam barang. Oh, sudah sampai. Itu keren banget. Halo, terima kasih atas pesanan Anda. Selamat tinggal. Bagus, akhirnya aku akan makan. Apa yang aku punya di sini? Wah, kue cherry. Ini pasti sangat enak. Sekarang aku akan memakanmu. Hei, hijau itu untukku. Datang ke sini dengan cepat. Oh, bagus. Sayang sekali. Tapi aku akan melihat apa lagi yang ada. Burger dalam kemasan biru. Aku ingin makan. Itu untukku. Dia biru, itu warnaku. Luar biasa. Wah, di sini ada sandwich kesukaanku. Bye. Bagaimana denganku? Oh, ada hamburger lagi. Aku harus hati-hati. Semoga tidak ada yang melihat. Oh tidak, dia menebak bahwa aku punya burger. Ya, ambillah. Oh, enak banget. Aku kebetulan lapar. Apa masih ada yang tersisa di sini? Oh, sudah tidak ada apa. Oh, tidak. Ayolah, singkirkan. Oh, makanan. Apa yang akan aku makan sekarang? Saus? Oke. Ini bukan makanan. Tapi baiklah, aku akan mencobanya. Boleh juga. Meskipun aku ingin makan lebih enak. Bukan ini, jangan yang ini. Oh, apa itu? Ya, HP-ku mati. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Ini membosankan. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Mereka semua main HP. Aha, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat kotak hijauku. Wah, itulah yang aku maksud. TV yang sangat keren. Oh, itu hampir tidak muat di kamar kecilku yang nyaman. Dan di sini aku akan menempatkan Sony PlayStation yang bergaya. Sekarang aku bisa bermain. Hei, siapa yang mau bermain bersamaku? Aku punya PlayStation. Come on! Okay! Ya, aku mau. Oh, ayo bersenang-senang. Ini untukmu. Bagus, apa yang kita mainkan? Aku akan mengalahkanmu sekarang. Tidak, aku akan mengalahkanmu. Itu sangat keren. Apa yang terjadi? Aku juga mau. Mari kita bersama. Mari kita lihat apa yang mereka punya. Halo. Harusnya lebih awal. Itu menyebalkan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Apa maksudmu? Lihat apa yang aku punya. Monitor pink. Tapi bukan itu saja. Aku punya kacamata VR. Dan remote khusus hanya untuk kita. Sekarang kita bisa bersenang-senang. Maukah kamu bermain denganku? Oh, hebat. Ini lebih asik daripada main PlayStation. Jadi ayo mulai. Nah. Ambil joysticknya. Sekarang ayo bersenang-senang. Wah, lihat apa yang mereka punya. Mereka bermain VR di Minecraft. Wow, aku juga mau. Aku juga mau. Mari kita lihat. Hai. Apa? Kenapa kalian mengganggu kami? Tidak, kami masih sibuk. Menyebalkan, tidak boleh untuk bermain. Baiklah, kalian tega banget. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna.
Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake Koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya.
Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan, kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Selamat siang. Let's go. Ini paket kamu. Terima kasih. Mari kita lihat apa yang mereka masukkan ke dalam kotak kita. Oh, pel merah muda. Bagus sekali. Pasti akan cocok untuk membersihkan sarang laba-laba dari tempat favoritku. Oh, laba-laba sangat besar. Aku harap rambut aku tidak beruban karena kengerian ini. Oh, tidak. Ini adalah laba-laba raksasa. Oh, sekarang aku akan membawa semua laba-laba ke penjara. Dan apa yang aku punya? Oke, aku mendapatkan sarung tangan warna kuning. Dan aku akan menyingkirkan semua sarang laba-laba yang ada di rumah ini. Dan ini sangat keren. Kerja bagus. Aku tahu. Karpet merah muda ini terlihat sangat bagus untuk aku. Tapi aku membutuhkannya untuk merapikan rumah. Jadi mari kita siapkan stapler. Dan mulai merapikan rumah dengan karpet merah muda yang lembut dan menyenangkan. Aku sangat suka warna pink ini. Dan aku pikir warna ini sangat cocok untukku. Sekarang, aku perlu gunting untuk memotong sedikit ujung karpetnya dengan cantik. Dan ini sangat lembut. Dan kamu terlihat bodoh. Oh, lihatlah semua isi box punyaku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menyusun Pringles ini di depan rumahku.
Aku perlu ini semua untuk merapikan isi rumahku. Dan aku juga perlu Oreo untuk di atas atapnya. Sangat sempurna. Nice. Dan sedikit bendera di sini. Au! Ups, mengapa kamu melemparnya? Maaf. Aku punya balon-balon kuning ini dan sangat cocok untuk desain rumahku. Aku hanya perlu meniup semua balonnya agar cukup untuk seluruh rumah. Dan aku pikir ini cukup. Aku sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik saja. Aku tidak sabar untuk mendekorasi rumahku. Ayo mari kita mulai dari bawah, kemudian ke atas. Dan bola-bola kuning ini mengingatkan aku pada sosis yang panjang. Ini terlihat sangat lucu dan kita selesai. Pisang itu enak sekali, tapi aku butuh lebih banyak. Oke, mari kita gali sebuah lubang. Dan taruh pisang di dalamnya. Dan ini sempurna. Sekarang kita siram semuanya dan tunggu. Wah! Betapa kerennya pohon yang aku tanam. Lihat yang tumbuh di sini. Dan ini pisang-pisang kesukaanku. Awesome. Oh, ini pasti tempat yang tepat untuk kursi malasku. Sempurna, mari kita tutupi kepala ini dengan smoothie yang enak. Pisang? Aku pikir tetanggaku tidak akan curiga kalau aku ambil satu. Apa yang kamu lakukan? Tidak, ini adalah pisangku. Oke, baiklah. Oke, aku punya sesuatu ide yang bagus. Oke, aku punya sebuah mesin di sini. Kita akan menyambungkannya. Aku akan menyambungkan dan membuat arena yang bagus. Taruh mobilnya di sini dan mulai. Sangat keren. Sempurna. Baiklah, laki-laki akan tetap seperti itu. Aku punya sesuatu yang lebih menarik di sini. Aku punya peralatan kecil dan bagian dari ayunan. Dan aku hanya perlu menyatukannya. Aku akan bangun dan berjalan dalam waktu singkat. Aku dengan ayunan merah mudaku adalah perpaduan yang sempurna. Sekarang, sedikit kotak surat. Sangat lucu. Aku pikir aku juga perlu kotak surat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan naik kotak surat ini dengan cap dari bunga warna merah. Aku tahu apa yang harus lakukan. Aku tidak perlu kotak surat. Aku punya ide. Perkenalkan, Hippo Bob. Dia akan menjaga suratku. Halo semuanya, aku tukang posem. Aku membawa surat untuk kamu. Kotak surat yang sangat cerah. Ini suratmu. Selamat siang, Tuan Dan. Aku akan membawakan surat untukmu juga. Oh, itu menggigitku. Aku tidak suka kotak suratmu. Oh, ada yang cantik di sini. Halo cantik. Oh, maaf, aku tidak bermaksud melakukan itu. Oh, ini adalah suratmu, Maya duniaku. Terima kasih, Pak. Aku harus pergi. Dadah. Aku tidak senang mobilnya. Aku belum melakukan apa-apa di rumah. Aku harus membuat kamar impian segera. Oh, ini sangat kosong. Aku butuh sesuatu yang keren di sini. Aku akan mulai dengan dindingnya. Cat biru di dinding akan terlihat sangat sempurna. Ayo kita cat semuanya. Aku suka melukis. Apa selanjutnya? Karpet. Sangat lembut untuk diletakkan dalam kamar ini. Luar biasa. Dan di sini, ayo kita letakkan agar bisa menggantung barang-barangku. Ini sempurna. Ini adalah Palo, beberapa mainan. Dan aku hampir lupa dengan Hagi-Wagi. Tidak akan sangat indah. Lihatlah Minecraft di dindingku. Dan begini. Oh. Dan aku akan menaruh bahan peledak itu di sini. Dan terakhir, ayo kita taruh seekor hamster. Perkenalkan temanku, hamster ini sangat lucu. Taruh beanie bag dan semuanya sudah siap.
Kamu bahkan bisa beristirahat dengan tenang di sini bersama hamsterku. Aku mendapatkan kamar impian sempurna yang aku mau. Aku juga ingin menata kamarku seperti Dan. Tapi pertama-tama, aku akan mendapatkan kuku yang aku impikan. Oh, kuku merah muda itu akan membuat semua orang gila. Hei, mengapa dindingnya begitu putih mengerikan? Itu tidak bagus. Ayo kita cat dengan warna merah muda. Ayo kita gambar dengan hati. Ini sangat lucu kan? Kamu juga. Nice. Sangat sempurna kamarku. Tapi lantainya kosong. Ayo kita tambahkan karpet merah muda. Dan sedikit awan-awan di atasnya. Dan jangan lupa bibir sebagai gantungan lampunya. Ini adalah jerapah warna pink. Ayo kita taruh di sini. Dan gambar originalku yang akan aku taruh di dinding. Dan aku tidak punya tempat untuk menaruh barang-barangku. Dan di sini akan ada meja yang lucu dengan cermin sehingga aku bisa tampil cantik setiap hari. Oh, aku harus memperbaharui riasanku. Aku sangat cantik. Rambut aku adalah yang paling lembut dan parfumku adalah kunci suksesku. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Lihatlah kamarku, ini terindah yang pernah ada. Ini adalah kucing yang paling indah di muka bumi. Dinding putih ini membuatku sedih. Aku harus memperbaikinya. Dan aku punya ide yang bagus. Pertama, mari kita cat dinding dengan warna kuning untuk membuatnya lebih cerah dan lebih positif. Tuangkan cat dan gulung dengan roller. Aku suka mengecat dinding. Sekarang, aku akan menggambar matahari. Lihatlah. Ini sangat gampang. Dan sedikit poin di belakangnya. Seperti ini. Luar biasa. Ayo kita gambar punyamu juga. Dinding kuning ini luar biasa. Nice. Tapi, lihatlah lantainya. Ini juga perlu sedikit pasir di atasnya. Seakan-akan aku ada di pantai. Ayo kita tambahkan sedikit mainan dan sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan sedikit dekorasi. Di sini dan juga di sana. Halo di bebek. Lihatlah meja ini. Aku akan menaruh semua warna kuning barangku di sini. Sangat lembut dan keren. Sebelah sini. Dan aku juga akan perlu meja kecil akan terlihat bagus di sini. Lihatlah band ini. Aku pikir aku akan ada di pantai sekarang. Oh, ukulele juga sangat sempurna untuk vibe di dalam kamar ini. Ayo kita taruh di dinding. Dan sedikit lampu hiasan. Dan juga jangan lupakan hiasan favoritku. Kemarilah anakku. Oh, kamu sangat lucu. Ayo menyanyilah denganku. Tuliskan di kolom komentar rumah mana yang paling kamu suka.